Otonari. Kalau kalian dengar judul dengan kata ini, pasti banyak dari kalian yang langsung ngomong Mahiro. Yang padahal Otonari itu memiliki arti sebelah atau tetangga. Otonari yang bakal gue bawakan ini tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan Mahiro maupun Amane. Anime ini berjudul Otonari no Ginga. Tapi seperti biasanya, kalau video ini nyentuh target view, gue akan lanjutkan anime ini setiap hari Minggu. Karena anime baru hanya rilis satu episode setiap minggunya. Maka dari itu, jangan lupa buat memencet tombol subrek dan like-nya. Sekalian share sebanyak mungkin, supaya semua anime baru yang kalian sukai bisa gue lanjutkan di tiap minggunya. Oke, langsung saja. Saatnya memenuhi jiwa wibu jomblo nolep dalam diri kalian. Dan mari kita mulai alur ceritanya. Scene dibuka dengan menampilkan banyak orang yang mengantarkan kepergian tuan putri mereka. Di atas suatu tebing, terlihat beberapa orang yang sepertinya adalah keluarga dari gadis pirang itu. Sang ibu kemudian mengingat ucapan mendiang sang nenek yang memintanya untuk membiarkan putri mereka pergi. Sang bapak kemudian bertanya tentang istrinya itu yang tidak mengucapkan salam perpisahan pada putri mereka. Namun istrinya merasa tidak masalah dan merasa putri mereka itu akan segera kembali. Mereka kembali mengingat ucapan sang nenek yang berkata putri mereka itu akan menemukan dunia baru di luar sana. Scene berpindah memperlihatkan dua bocil dan kakaknya yang tengah mendatangi pemakaman sang ayah yang baru saja meninggoy. Biar kedepannya gak ribet, nama bocil cowok ini Kuga Fumio, bocil cewek Kuga Machi, dan kakak mereka sekaligus MC anime ini yang bernama Kuga Ichiro. Machi yang khawatir dengan nasib mereka membuat Ichiro menenangkannya, di mana dirinya berniat untuk mencari solusi terbaik untuk mereka bertiga. Beberapa waktu setelahnya, terlihat Ichiro yang terbangun dan mendapati deadline manganya yang sudah sangat mepet. Di tengah kepanikannya itu, kedua adiknya nampak sedang sarapan. Dan mereka terlihat diurus oleh sepupu mereka yang bernama Chibi. Di saat mereka bertiga yang mengantarkan sarapan untuk sang kakak, mereka mendapati Ichiro yang masih panik sendiri. Karena deadline manganya yang sudah sangat mepet. Di mana lusa nanti, Ichiro harus menyelesaikan 10 lembar draft dengan penebalan pena. Parahnya, background panelnya masih kosong melompong. Merasa sang kakak yang terlalu kelelahan, mereka bertiga meminta Ichiro untuk tidak terlalu memaksakan diri. Ichiro kemudian bernarasi tentang dirinya sendiri yang debut manga dan menjadi mangaka setelah lulus SMA dulu. Namun karena sang ayah yang meninggoy, dirinya memutuskan untuk berfokus di dunia manga dan hidup dari royalti manganya dan juga uang sewa apartemen warisan sang ayah. Meskipun manganya kurang laku di pasaran, namun demi menyekolahi adik mereka, dirinya bertekad untuk lebih giat bekerja. Tak lama kemudian, editornya yang bernama Masahiro Morikuni menelponnya dan memberitahukan dirinya telah menemukan asisten baru untuk Ichiro. Senang karena hal tersebut, Machi kemudian menyodorkan beberapa sumpit ujung berwarna untuk meramalkan masa depan kakaknya itu. Namun karena yang keluar adalah sumpit tanpa warna, hal itu membuat mereka terkejut dan tidak memahami maksudnya. Sekepergian Machi, Fumio, dan Chibi nampak bertanya hasil ramalan tadi. Machi hanya bisa memberitahukan masa depan dan juga manuskrip manga Ichiro yang kemungkinan akan kosong melompong. Mendengar membuat Chibi khawatir, namun tak bisa melakukan apapun. Ichiro kemudian terlihat pergi karena diminta oleh Morikuni untuk menjemput asisten barunya itu. Di mana diketahuilah asisten baru Ichiro yang spesialis dalam membuat latar belakang. Setiba di tempat janjian, Ichiro mendapati seorang gadis pirang yang kita lihat di scene awal tadi. Dirinya kemudian mendekat dan memanggil gadis itu. Dan benar saja, gadis pirang itu adalah asisten baru sekaligus MC kedua selain Ichiro. Dan nama gadis itu adalah Goshiki Shiori. Shiori yang menyebut Ichiro dengan nama penanya. Hal itu membuat Ichiro memintanya untuk memanggilnya dengan nama aslinya. Karena takut jika ada orang yang mengetahui bahwa dirinya adalah Kokone Momote Sensei.
Ichiro rupanya hanya khawatir itu akan menyusahkan kedua adiknya jika anak tetangga tahu dirinya adalah seorang mangaka. とりあえず急いでもらっていいっすか。はい。 Singkat waktu setibanya di rumah, Ichiro yang langsung mengantarkannya ke ruang kerjanya. Dan setelah mengenalkan beberapa alat bantu di sana, Ichiro nampak memberikan salinan dan juga papan cerita miliknya. Dirinya kemudian nampak meminjami Shiori sebuah baju agar baju yang dikenakannya saat ini tidak kotor karena terkena tinta. Setelah itu, Ichiro mengajarkan basic penebalan dan penggambaran background untuk tiap panelnya. Ichiro pun dibuat terkejut karena Shiori yang bisa menggambar dengan sangat cepatnya. Mengira Shiori sudah lama jadi asisten, namun dirinya memberitahukan itu kali pertamanya menjadi asisten mangaka. Ichiro pun dibuat semakin terkejut karena Shiori belajar semua itu hanya dari manga shoujo. Singkat cerita, Ichiro dibuat kagum karena Shiori yang mampu menyelesaikan banyak pekerjaan dalam waktu singkat. Hal itu sontak saja membuat Ichiro menangis haru karena dengan adanya Shiori di sana, dirinya jadi bisa menyelesaikannya tepat waktu. Sepulangnya Machi dan Fumio, mereka dibuat terkejut karena mendapati gadis super kawaii yang tidak lain adalah Shiori. Melihat asisten baru sang kakak yang disuruh kerja langsung, hal itu membuat Machi mengomeli sang kakak karena tidak mengenalkan tiap sudut rumah padanya. Machi kemudian meminta waktu istirahat selama 10 menit. Usai mengenalkan tiap sudut apartemen mereka, mulai dari area umum hingga kamar asistennya. Dan diketahuilah, Shiori yang akan tinggal di sana bersama mereka mulai saat ini. Setelahnya, Ichiro diminta oleh Machi untuk segera makan malam. Namun, ketika Ichiro bertanya keberadaan Shiori, Machi pun memberitahukan Shiori yang tadi berkata dirinya ingin makan sendiri di dalam kamarnya. Machi kemudian asal ceplos tentang Shiori yang ia duga adalah seorang alien atau mungkin seorang siluman perwujudan Furi. Mendengar membuat Ichiro meminta sang adik untuk tidak berkata demikian karena Shiori yang telah ia anggap sebagai asisten ajaibnya. Mendengar yang membuat Machi turut bahagia dan berharap supaya Shiori bisa terus bekerja dengan sang kakak. Di tengah Shiori membuatkan teh untuk Ichiro, dirinya mendapati Machi dan Fumio yang baru mau tidur. Sebelum kembali ke ruang kerjanya, Machi memintanya untuk beristirahat yang cukup. Namun Shiori memberitahukan dirinya yang masih kuat, dan meskipun tidur sekalipun, dirinya adalah tipe orang yang tidak bisa tidur terlalu lama. Sebelum berangkat tidur, Machi memberitahukan Ichiro yang tidak pandai dalam mengandalkan orang lain. Dan demi mereka berdua, sang kakak menjadi jauh lebih giat dalam bekerja. Machi juga memberitahukan Ichiro yang mencoba menggantikan peran orang tua dalam menjaga dirinya dan juga Fumio. Dan dirinya tahu bahwa sang kakak yang terlalu memaksakan diri. Shiori nampak dibuat terkejut karena meski tak berkomunikasi sama sekali, namun mereka bisa saling memahami isi hati satu sama lain. まあ、とにかく寝てね。 Singkat waktu, ketika hendak melanjutkan pekerjaan, Ichiro menawarkan untuk mendengarkan radio, namun Shiori menolaknya dan meminta supaya Ichiro mendengarkan ceritanya saja. Di saat mereka yang tengah melanjutkan pekerjaan, Shiori mulai bercerita tentang dirinya yang sama sekali belum pernah baca manga sampai umur 19 tahun. Dirinya mulai membaca manga di saat mengetahui sang nenek yang menyukai banyak buku, termasuk manga. Dan hanya dirinya lah yang diizinkan untuk masuk dan melihat semua koleksinya itu. Dan manga Ichiro juga ada di antara koleksi buku sang nenek. Dan rupanya, awal mula ambisi Shiori berasal dari manga Ichiro. Pembahasan itu membuat Shiori menampilkan sisi lainnya. しかし、なぜかそれを糧に燃え上がる恋という謎の病。 Setelah semua obrolan, terlihat mereka berdua yang telah tidur di kamar masing-masing. Beberapa jam kemudian, mereka kembali bangkit dan melanjutkan kerjaan mereka. Dan tak terasa, mereka telah bekerja selama berjam-jam lamanya. Di saat Ichiro yang hendak menyudahi kerjaan Shiori, namun Shiori menolaknya dan merasa masih sanggup untuk melanjutkannya. Baru saja meminta Shiori untuk tidak memaksakan diri,
Namun Ichiro dibuat terkejut karena mendapati manuskripnya yang telah menghilang satu lembar. Setelah terus dicari, akhirnya Ichiro berhasil menemukannya. Dirinya pun dibuat sangat shock karena mendapati manuskripnya yang hanya berisikan draft sketsa saja. Dan kalau kalian sadar, semua hal yang terjadi itu sesuai dengan ucapan Machi sewaktu meramalnya tadi. Shiori yang menawarkan diri untuk membantunya, namun Ichiro yang tak ingin menambah beban pekerjaan pada Shiori. Hal itu membuatnya agak stres karena dirinya yang tidak akan tidur sama sekali. Di tengah Ichiro yang sedang berpikir keras, Shiori pun menyadarkannya. 手伝いが必要ですか? Setelah beberapa saat, Ichiro pun memohon supaya Shiori mau begadang bersamanya dengan bayaran uang lembur tambahan. Setelah menerimanya, mereka pun auto bekerja tanpa henti. Hingga pada akhirnya... Setelah begadang semalaman, Shiori diminta untuk segera tidur. Namun, karena sudah tidak kuat lagi, Shiori nampak tertidur di ruang kerjanya. Tidak terkecuali Ichiro yang juga tumbang di saat hendak memfotokopi dan mengirimkan semua salinannya itu. Tak lama kemudian, Ichiro yang baru saja terbangun mendapati Shiori yang masih tertidur pulas. Namun, karena sesuatu yang ia kira menancap, mengira itu adalah Jipen, Ichiro pun berniat untuk membantunya. Namun secara tiba-tiba... Setelah mendapati dirinya yang seolah berada di galaksi, Shiori nampak sangat marah dan memberitahukan Ichiro yang telah terhubung dengannya. Ichiro yang tak paham apa yang terjadi, Shiori pun menekankan Ichiro dan dirinya telah membuat janji cinta abadi. Shiori turut memberitahukan di negara asalnya, hal yang baru saja ia lakukan hanya dapat dilakukan oleh orang yang sudah menikah. Singkat waktu, Shiori yang mengira Ichiro telah menyentuh tubuhnya saat tidur. Namun setelah dijelaskan olehnya, Shiori jadi mengetahui bahwa Ichiro melakukan hal tadi karena telah mengkhawatirkannya. Setelah meminta maaf karena telah menyentuhnya, hal itu membuat Shiori juga meminta maaf karena telah membentaknya tadi. Meski telah meluruskan semua kesalahpahaman, Ichiro tetap penasaran dengan apa yang baru saja ia sentuh tadi. Dirinya merasa benda tadi seperti ekor baginya. Setelah sedikit perbincangan tentang kotak fisik tadi, yang mana karena Ichiro yang berkata jujur dan memiliki hati yang sangat bersih, Shiori jadi menganggap sentuhan tadi adalah tindakan yang sangat indah. Karena mereka berdua yang telah saling menerima satu sama lain. Melihat Shiori yang malah ceria, hal itu membuat Ichiro bertanya siapakah Shiori sebenarnya. Dan rupanya, Shiori adalah putri dari negara Meteor. 事故による婚姻は望みません。まずは恋愛からが順序かと。 Mendengar ucapan Shiori barusan, membuat Ichiro mengira bahwa Shiori tengah bercanda. Namun sepertinya, ucapan Shiori tadi adalah sebuah keseriusan. Karena dirinya yang ingin memulai hubungan di antara mereka dari berteman. Mendengar sontak saja membuat Ichiro terkejut dibuatnya. よろしくお願いいたしますね。 Dan berakhirlah alur cerita anime Otonari no Ginga episode pertama. Saatnya kita review jujur. Konsep cerita anime ini membuat kita semua jadi mengetahui betapa sulitnya dunia manga di Jepang. Kalau kalian sadar, Ichiro dan Shiori hanya tidur beberapa jam hanya untuk bangun lagi dan mengerjakan kembali manga mereka. Nah, seharusnya dengan nonton di anime, kalian yang bocil-bocil yang sukanya komen loncat-lanjut atau protes karena anime rilis 1 episode per minggu, harusnya nih ya jadi tahu betapa sengsaranya para mangaka ataupun animator di Jepang sana. Jangan lu ngira YouTuber alur cerita yang buat anime itu kesalahan terbodoh yang pernah gue lihat di kolom komentar gue. Dan gue gak bakal reveal siapa nama bocil yang komen kayak gitu. So, untuk rating anime ini tentu aja 9,8 per 10 sangat-sangat cocok untuk anime yang satu ini. Terima kasih buat yang telah menonton Gager Video, dan sampai jumpa di episode kedua minggu depan. Bye-bye.